Sekarang masuk halaman baru, Bunda ya. Iya, halaman 9. Halaman 9. Surat Al-An'am ayat 19. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah Qulillah syahidum baini wa bainakum. Syahidum syahidum baini wa baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li unzirakum bihi wa man balag. Wa uhiya ilayya ilayya hadzal al-Qur'anu Qur'anu li'unzirakum bihi wa man balag. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhad. Qul Qul la la ashhad. Qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun. Qul innama innama huwa huwa ilahu wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina khasiru anfusahum fahum la la yu'minun. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Innahu la yuflihuz zalimun. Innahu la yuflihul zalimun. zalimun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang.
Qul, Katakanlah. katakanlah. Qul, katakan. Ayyu syai'in. Ayyu syai'in. Ayu. Apa Ayyu ayyu tak? syai'in? Ayu apa Ayyu ya? itu siapakah ya? Oh iya. Ayyu itu apa? Apa ya? Oh, Apa sesuatu? apa sesuatu? Syai'in. Ayyu syai'in. Apa Ayu. Sesuatu. sesuatu akbaru paling besar, Akbaru. Baru paling besar. akbaru paling Lebih besar. Lebih besar. di situ apa benda? Lebih besar. Bukan Ayu. akbar. Di sini Ayu Syai'in siapakah sesuatu? Oh, Siapakah? siapakah ya? Siapakah? Heeh. Siapakah Ayu, suatu siapakah? paling besar kesaksiannya? Oke. Besar ulang. kesaksian. Ayyu syai'in, siapakah sesuatu sebenarnya. Ayyu syai'in. Kul ayyu syai'in. Oke, diulang. Qul ayyu syai'in. Kul ayu Kul ayyu syai'in. syai'in. Katakanlah siapakah sesuatu Sesuatu Akbaru syahadatan. baru syahadatan paling syahadah. besar Lebih kesaksiannya. besar kesaksiannya. Di situ yang lebih ya, yang lebih Lebih besar ya. kesaksiannya. Lebih Oke. besar. Oh paling Baru. besar ini ya. Di sini berarti ya udah kita ikut kamu saja, berarti kumulatif. Jadi lebih besar syahadatan kesaksiannya. Akbaru syahadatan, yang lebih besar kesaksiannya. Akbaru syahadatan. Akbaru syahadatan yang paling besar, lebih besar kesaksiannya. Kita ulang lagi dari awal. Syahadatan lebih besar kesaksian. Kul ayyu syai'in. Kul ayyu syai'in. Kul ayu syai'in. Katakanlah siapakah sesuatu Akbaru syahadatan. Akbaru syahadatan lebih besar lebih kesaksian. besar kesaksian. Langsung terjemahkan. Katakanlah siapakah sesuatu. Katakanlah siapakah Siapakah sesuatu lebih besar kesaksian. Boleh tambahnya ya, syahadatan kesaksiannya. Oke. Pakainya. Nah. Ya, Ustaz. Kul, Kul katakanlah katakanlah Allahu, Allahu. Allah. Sekali lagi. Kulillahu, Kulillahu katakanlah Allah. katakanlah Allah. Kita ulang. Dari awal langsung diterjemahkan. Katakanlah. Katakanlah siapakah sesuatu lebih besar kesaksiannya. Katakanlah Allah. Katakanlah Allah. Syahidun. Syahidun. Kesaksian. Saksi. Dia Yang bersaksi. atau saksi ya, saksi aja saksi. Syahidun saksi. Syahidun saksi. Syahidun Saksi. saksi. Baini. Baini di Baini antara. di antara. Ada ya di ujung siapa? Antaraku. Aku. Di antara Di antaraku dan di antara kalian. Baini di antara aku. Wa bainakum. Wa bainakum. Wabainakum Di antara dan di antara kalian. Dan di antara kalian. Sekali lagi. Syahidum baini wa bainakum. Syahidun baini wa baini wa bainakum. bainakum. Saksi di antara aku dan Saksi di antaraku dan di antara kalian. Oke, langsung dari awal katakanlah. Katakanlah Siapakah sesuatu lebih besar kesaksiannya. Katakanlah Allah. saksi di antara Saksi. aku dan di antara kalian. Oke. Kayaknya paling itu lebih bagus kali ya Pak Ustaz. Kalau dari kan Allah ya. Ini kebetulan sebab turunnya itu ini masuk, maksudnya nggak apa-apa diartikan lebih, karena nanti salah satu sebab turunnya orang-orang musyrik yang datang ke Rasulullah dan mengatakan
mana yang jadi saksi gitu, saksi engkau bahwa engkau ini Rasul. Jadi orang-orang musyrik datang ke Rasul dan nanya itu. Kalau kami kan jelas yang mengatakan agama kami ya banyak gitu yang Oh, ikutin. karena Pak Kaitan ada pertanyaan seperti itu, jadi siapa yang beli ini? Jadi itu jawabnya seperti itu ya. Nah, ini jawaban atas tadi sebab turun ayat. Jadi gak apa-apa, lebih besar. Kita lanjut dari wa. Wa dan uhiya. Uhiya. Diwahyukan. Diwahyukan. Ini fi'il apa? Madi pasif. Madi pasif ya. Oke, fi'il Enggak, madi. modere pasif. Enggak, madi pasif. Madi, ya. Ya. Madi atau modere? Madi. Madi ya. Madi iya, madi pasif. Tandanya apa kalau ini madi pasif? Domah Kan awal, tidak ada apa. Kan doma kusirah untuk pasifnya. sebelum qabla akhir. Iya, kasroh sebelum akhir. Didomahkan awalnya dan Kasroh Kasroh sebelum akhir. dikasrohkan sebelum akhir. Akhir. Kalau bahasa Arabnya apa? Pasif itu di duma. Duma awaluhu wa kusiro qabla ma akhir. Duma awaluhu wa Kusiro ma qabla akhir. Kasroh qabla akhir. Berarti kalau mewahyukan apa bunda bahasa Arabnya? Auha. Ini asalnya auha. Jadi modorenya apa kalau ini? Auha, modorenya yuhi. Oke. Amarnya auhi. Kemudian dipasifkannya auha menjadi alif di ujung yang tadinya alif menjadi ya karena sebelumnya hi. Jadi uhiya. Menjadi uhiya. Coba Bu Rodia tasrif uhiya. Uhiya itu madi pasif ya. Uhiya. Madi pasif uhiya. Biasa aja kan? Ya. Oh, Bang uhiya. 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 Uhiyu. Uhu ya. Kolom D ada ini contohnya. Uhiya. Uhu. Uhiyat. Uhiyata. Uhid. Uhina. Ya. Uhihat. Ihat. Ihata. Uhitum. Uhituma. Uhituna. Uhina. Dah. Coba sekali lagi Bu Rodia. Uhiya. Uhu. Uhiyat. Uhiyata. Uhina. Uhita. Uhituma. Uhitum. Uhiti. Uhituma. Uhituna. Uhina. Insya Allah. Kalau yang di humnya jadi Bu Rodiah, yang di humnya jadi apa nih? Uhi ya. Uhi. Yang hum nih benda ya? Uhiya. Yang hum jadi apa Ustadz? Uhu. Di itu yang di tabel ada contohnya ya, kolom D mirip. Yang ikutnya guzia ya. Guzia, ya. Oh, guzia. Oh, saya emang nggak ke situ. Oh, kolom D ya. Yang pasif. Uhi, oh iya. Uhu, oh iya. Uhu ya. Oh iya benar. Ada Uhu. Itu kan guzia, guzu. Iya. Guzu. Jadi uhu, ya betul. Wa uhiya. Diulang. Dan wa uhiya.
Uhiya dan dan diwahyukan. dan dia diwahyukan Dan diwahyukan Ilayya, ilayya kepadaku padaku. Ilayya, kepadaku. Hajal Qur'anu. Hadal hadal Qur'anu ini ini Al-Quran Al-Quran. Atau boleh Al-Qur'an ini gitu ya. Al-Quran ini. Hajal Hadal Qur'anu, Quran. Al-Qur'an ini. Kita ulang. Wa uhiya ilayya hajal Qur'anu. Wa wa uhiya uhiya ilayya hadal hadal Quran. Qur'anu dan diwahyukan Dan kepada diwahyukan kepada Al-Quran ini. Li 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 untuk bagi di ya supaya situ apa? supaya ya. supaya supaya ya. Li Agar. supaya, agar atau supaya. supaya Namanya lam apa kalau artinya agar atau Nafi supaya? apa? Nafi. aduh ada itu Nah, bukan. Oh, bukan ada bukan nafi lupa. ya, satu lagi ya. Hmm, Di mana catatannya? Pohon. hmm. Lam apa ya ada namanya Nah, namanya Astagfirullah. lam kai. Oh iya lam kai. Lamkai ya. Eh, Lam mukai ya, lam kai. lam Dan kai. ini artinya agar atau Supaya. supaya. Hmm. dan lam kai ini huruf nasab benda ya. Jadi lam Oh, mukai ini masuknya Nasab, Dek. dia huruf nasab. Berarti huruf nasab ini Memfatahkan. memfatahkan dan Jadi dia unziro. masuknya ke fiil mudhari saja lam kai ini. hmm. Oh. Tapi ini ini unziro. Itu berarti fiil mudhari benda ya. Oh, Karena mudhari lam itu. kai ini huruf nasab masuk ke Oh, fiil lamkai. mudhari. Jadi berarti unziro itu fiil mudhari. Fi'il mudhari. Tandanya apa? Ada Ini. ini apa teh Hamzah. Itu Hamzah. Berarti Hamzah itu siapa? aku. Aku. Jadi di situ artinya aku. Liungzirokum. Liunzirakum supaya Supaya aku Ya, memperingatkan. peringatan Memberi peringatan kepada kalian. pada kalian. Liungzirokum supaya aku memberi peringatan kepada Supaya kalian. memberi peringatan kepada kalian. Diulang, liungzirokum. Liungzirakum supaya aku memberi peringatan kepada kalian. Berarti apa madinya ungzir? Peringatan. Angzara. Oke. Angzaro. Ini ada di ayat 7 Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim A'angzartahum am lam tunzirhum. A'angzartahum aku memberi peringatan. Jadi fi'il madinya angzaro. Angzaro. 4 huruf. Mudhari'nya berarti Yungziru. Amarnya Angzir. Nah, ini asalnya rofa. Kemasukan lam kai ini huruf nasab. Jadi dia liungziro. Jadi dinasobkan ya dengan adanya la. Menasobkan karena kemasukan huruf huruf lam nasab kai. yaitu lam kai yang artinya supaya. Coba di tasrif Bu Citra Yungziru. Yungziru. Normal dia, ikutnya pola yakulu. Yang kolom berapa ya Ustaz? Kolom A bisa. Kolom A ini. Yunziru, yunzironi, yunziruna. Tanziru,
tetap UU-nya. Oh iya. Tungziru, Oh iya. tungziran. Tunziru, tunzirani, Oh, tunzirna. ini Ya, yun ya. Yungdirina. Yungdirina. Yunzirna. Yungzirna. Terus Yungdirna ya. Tanziru, tungziru. iya doma. Aduh. Dom. Tunziru, tunzironi, tunziruna. Tun lagi ya. Tunziruna, Yungdirina. tunziruna, tunzironi, Tungzirina berarti. Yungdirina. Yang anti. tunzirina, tunzironi, tunzirna. Anziru, Ungdiru. Nungdiru. Nungdiru. Suka gitu emang saya gitu. Anziru. Ungziru, nungziru. Ya, semuanya domah ya. Doma. Dia nggak berubah kalau doma atau fathahnya. Tinggal hurufnya aja yang berubah. Jadi kalau kamu perempuan memberi peringatan, jadi apa tadi? Kamu tuh Kamu anti para ya? Tungdiri. Yungdiri. Kamu ya. perempuan teh apa teh? Perempuan. Kamu Yungdiru. Tungdiru. Kamu Tungziro. perempuan. Kamu perempuan. Jadi Iya. apa? Kamu tuh yang mana sih Ustadz? Pakai Anti ya? tungdiru. Anti berarti ya. Kamu Anti. perempuan anti. Tungzirina. Oh, kamu. Oh iya. Tungzirina. Tungzirina. Tungdirina. Kamu mengingatkan anakmu jangan pergi. Gimana bilangnya? Kamu perempuan mengingatkan anak laki-lakimu. Aulada. Tungdirina. Tungzirina. Aula. Anak laki-lakimu. Walad. Walad. Boleh walad atau Walad. ada lagi selain itu ada ibnun ya. Apa? Oh. Ibnaki Ibnaki. alat yazhab. Ala ya. Berarti gini kalimatnya nih. Nggak bisa kalau bikin kalimat. Tungzirina. Tungdirina. Berarti kamu memberi peringatan atau mengingatkan anak laki-lakimu ibnaki objekna ya. Oh, ibnaki. Tungzirina Ibnaki ya. agar tidak ini agar tidak itu Allah atau digabung jadi Allah jangan pergi berarti Allah yazhab. Allah yadhhab. Dia kan berarti ke dia ya berarti pakainya ya. Nah, kayak gini. Tungzirina ibnaki Allah yazhab. Kamu mengingatkan atau memberi peringatan kepada anakmu agar tidak pergi. Biar ini lailan malam-malam. Jadi kamu ngingetin anakmu agar tidak pergi atau tidak keluar rumah malam-malam. Tungzirina ibnaki ala yazhaba lailan. Oke. Ternyata gampang ya bikin kalimat bahasa Arab. Poro-poro Ustaz. Emang harus dilihat. Sebenarnya kuncinya perubahan fiil itu, Bunda. Di mana-mana biasanya yang belajar bahasa Arab kesulitannya nanti malah di perubahan fiil antara kamu, dia, perubahan ke sana-sana itu. Nah, itu termasuk yang paling sulit sehingga kalau udah masuk ke tasrif tuh pada kabur biasanya pada ini. Bukannya kosakatanya juga susah ya Ustadz ya? Kalau kosakata kan kita tinggal ngapalin. Nah, perubahan kosakatanya itu yang jadi nanti malah kunci pentingnya kan. Perubahannya itu tasrif itu sebab itu. Tasrif itu yang salah satu materi yang intinya syarab itu tasrif. Ilmu syarab itu tasrif. Intinya nahwu ya ini perubahan ibnun jadi ibna. Jadi patah kayak gini tuh yang ini nahwu nih urusannya nih. Ibna atau ibna. Ya Ustadz ya. Ya kalau dibilang nggak ada yang susah sih Bunda sebenarnya. Ya Ustadz. Karena belajarnya telat.
Dulu lagi muda, nggak ke situ. Ngehibur Kesel diri juga bunda. kenapa Oh nggak dari gampang dulu kok. ya. Padahal ya dulu mah sama kan. Sekarang ininya memorinya udah full disk. Oh enggak, bro, dia kan dipakai terus tuh memorinya. Sebenarnya udah makin tajam Aduh, gitu. tapi udah slow. Oke. Sampai mana tadi? Liungzirokum. Dihitung di rokum. Supaya Ya. aku memberi peringatan kepada kalian. Bihi. Dengannya, bihi dengannya. Ini hi-nya kemana? Quran ya? Nah, ke Al-Quran ya. Bihi dengannya maksudnya hajal Quran. Quran ini. Bihi dengannya. Wa dan man. Man siapa yang? Siapa yang balago. Balago itu apa ya? Sampai ya, sampai batas waktu. Maksudnya apa? Sampai. Dan siapa yang dia sampai? Balago dia sampai. Dan sampai. Maksud sampai apa ini dia? Balago sampai apanya ini maksudnya? Enggak tahu. Dan ini diwahyukan kepadaku Quran ini untuk mengingatkan kalian dengan Quran itu waman balago. Dan siapa yang balago? Sampai. Balago ini maksudnya yang Quran itu sampai kepadanya bunda ya. Maksudnya dan siapa yang sampai Quran sampai kepadanya. Oh, sampai dapat ini hidayah. Maksudnya Quran itu sampai pesan ini. Baik itu yang saat itu ada Rasulullah ataupun kita yang tidak sempat bertemu Rasulullah. Baik dari bangsa jin di sini, minal jinni wal ins. Jadi umat Nabi Muhammad itu bukan hanya manusia. Jin juga ada yang jadi umat Nabi Muhammad. Salah satunya di surat jin itu. Turunnya surat jin karena ada kelompok jin mendengar Al-Quran. Wamam balago dan siapa yang dia sampai. Balago ini fiil Madi. Balago mudhari'nya ya blugu. Balago. Amarnya apa ini? Ublug. Saya pernah ya. Udah ini udah. Ya. Kalau orang yang sampai berarti balik bunda ya. Oh, balik dari situ ya. Orang yang sudah sampai usia taklif ya, usia balik. Usia dewasa. Nah, menyampaikan balago kan sampai doang. Kalau menyampaikan jadi apa ya? Ya blugu. Ini boleh ablago atau boleh balago. Balago apa? Balago. Balago menyampaikan. Kalau balago sampai. Kalau kemudian balago ditambah ya blugu. Balago. Kalau ditambah satu huruf jadi balago. Menyampaikan. Yubaligu. Balik. Pernah kok balik. Amarnya balik. Ada hadis baligu anni. Pernah dengar? Sampaikan dariku walaupun satu ayat, baligu anni walau ayat. Terus ada juga jamaah tabligh. Pernah dengar bunda jamaah tabligh? Iya. Nah, jadi jamaah yang tadi fokus menyampaikan dakwah tadi. Sebab itu dan tabligh ini memang nggak harus yang maksudnya nggak harus yang pintar karena tabligh ini menyampaikan kayak ngajak sholat yang sudah umum lah, ngajak ngaji, ngajak ke masjid, ngajak jamaah. Kita yang awam aja tahu gitu. Sebab itu semuanya memang ada kewajiban tabligh. Beda nanti kalau menyampaikan ilmu, berarti kalau yang ilmu yang memang menguasai. Tapi kalau tabligh ini mengajak, ayo masuk Islam, yang Islamnya baru bahasanya
ini juga udah memang harus. Ayo ngajak sholat, ngajak jamaah, awal waktu, ngajak ngaji. Nah, soal nanti penyampaian ilmunya baru nanti itu ada tugas. Nah, ini Tapi dari mereka kata, sampai meninggalkan keluarga gitu ya Ustadz ya? Gimana itu ya? ada bisa dibilang oknum. Cuma saya pernah ikut sekali 2 kali Bunda ya. Oh, Pernah diajak dan pernah ikut. Sebenarnya harusnya nggak terjadi tuh kasus-kasus meninggalkan keluarga tanpa ada bekal, itu harusnya nggak terjadi karena ada kebiasaan musyawarah di sana tuh. Musyawarah itu kayak nih kita mau pergi nih, bahasanya mau tablik nih 3 hari ya, ada yang 3 hari atau ada sehari atau itu ada kewajiban musyawarah sama keluarga. Apa kebutuhannya 3 hari ini, kira-kira yang dibutuhkan apa. Nah itu harus dipenuhi dulu. Oh ternyata sebetulnya seperti itu. Sebenarnya kayak gitu. Dan ada yang berbulan-bulan menghilang. Nanti ada yang 4 bulan. Itu harusnya udah kebutuhan keluarga itu sudah dijamin ya. Sudah dimusyawarahkan dulu. Kalau emang nggak ada ya berarti nggak bisa pergi. Harusnya. Jadi tapi ya tadi dalam pelaksananya ada aja kan. Ada aja yang pagi ya yang memang modus atau oknumnya gitu yang. Secara umum untuk yang pernah ini bagus ini, maksudnya apa-apa musyawarah dulu gitu, apa-apa musyawarah. Soal mau yang tugas selama sehari itu kayak yang masak, yang apa, itu musyawarah dulu. Terus saya pernah ikut dan bagus sebenarnya, intinya bagus. Tinggal tadi memang di lapangan ada aja ya. Nah itu yang kayak gitu nggak boleh. Pagi membiarkan keluarganya nggak jadi terlantar. Oke. Kita ulang dari wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini li'ungdirakum bihi wa man balag. Li'ungdirakum bihi wa man balag. Agar aku memberi peringatan kepada kalian dengannya dan siapa yang sampai. Langsung terjemahkan dari awal, dari kul ayyusyai'in langsung. Katakanlah siapakah sesuatu lebih besar kesaksiannya. Katakanlah Allah, saksi di antara aku dan di antara kalian, dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini, supaya aku memberi peringatan dengannya dan siapa yang sampai. Dan siapa yang dia sampai. A'innakum. Itu apakah ya? Apakah? Innakum sesungguhnya kalian. Innakum sesungguhnya kalian. Innakum sesungguhnya kalian. Sungguh. Ini lainnya pendek ya, la sungguh ya. Kalau yang bermakna sungguh itu namanya taukid atau lam taukid. Istilah taukid itu sering dipakai di kita sunnah muakkad kayak gitu. Atau ya salah satu itu sunnah muakkad itu maksudnya yang dikuatkan, sunnah yang dikuatkan. Nah ini namanya yang artinya sungguh namanya lam taukid. La sungguh tashhaduna kalian bersaksi. Oke, kalian bersaksi. Tashhaduna kalian bersaksi. Anna sesungguhnya bedanya inna sama anna apa? Kalau yang inna yang di awal ya Ustaz. Inna di awal. Kalau anna di tengah ya. Tengah. Ya. Secara makna sama. Secara fungsi sama. Makna sama fungsi.
Anna sesungguhnya. Ma'allahi. Ma'allahi bersama Allah. Bersama Allah. Ma'allahi bersama Allah. Alihatan. Alihatan. Alihatan Tuhan-Tuhan. Tuhan. Alihatan Tuhan. Ukhra yang lain. Yang lain. Yang lain. Ukhra yang lain. Kita ulang. A'innakum latashhaduna. A'innakum latashhaduna. Apakah sesungguhnya kalian bersaksi Annama Allahi alihatan ukhra. Annama Allahi alihatan ukhra. Sesungguhnya bersama Allah Tuhan-Tuhan. Bersama Tuhan-Tuhan yang lain. Ini bersama Allah Tuhan yang lain. Maksudnya apa ya? Tuhannya jamak kan nih ya Ustadz ya, yang tunggal ini. Itu. Tunggal. Tunggal. Alihah ini tunggal. Soalnya saya lihat yang di terjemahan perkata itu alihah itu kalau ilah kan yang tunggalnya. Oh, yang tunggalnya jamannya alihah. Tuhan yang lain berarti ya. Oh ya, ini jamak benar ya, benar. Satunya berarti ilahun. Ilahun. Jadi tunggalnya di sini ilahun. Ustaz pernah nyuruh saya PR ini. Oh iya ini. Pantes aku tidak ingat. Ilahun jamannya ilahun. Alihat. Oh ini. Kemudian sifatnya ukhra ini kan untuk perempuan ya. Di jama itu sifatnya Tuhan-Tuhan yang lain. Ini alih ini berarti jamak taksir dari ilah. Alihatan ukhra, Tuhan-Tuhan yang lain. Sekali lagi. A'innakum latashhadun. A'innakum latashhaduna. Kalian bersaksi. Annama Allahi alihatan ukhra. Annama Allahi alihatan ukhra. Sesungguhnya bersama Allah Tuhan yang lain. Langsung terjemahkan. A'innakum. Apakah sesungguhnya kalian bersaksi sesungguhnya bersama Allah Tuhan yang lain. Kul katakanlah. La asyhadu. Tidak. Aku bersaksi. Atau kalau mau lebih enak berarti aku tidak bersaksi gitu ya. La asyhadu tidak atau aku tidak bersaksi. Sekali lagi. Qul la asyhadu. Katakanlah aku tidak bersaksi. Qul katakanlah innama sesungguhnya hanyalah sesungguhnya innama sesungguhnya hanyalah huwa dia ilahun Tuhan wahidun yang satu yang esa boleh wahidun yang esa wa innani dan sesungguhnya aku wa innani dan sesungguhnya aku bariun orang yang berlepas diri bariun orang yang berlepas diri mimma
Dari apa yang kalian. Dari apa yang mimma dari apa yang ini mimma ini aslinya min sama ma ya. Tusyrikun kalian dari kalian sekutukan. Tusyrikun kalian sekutukan. Kaliannya huruf ta nun. Nun. Apa madinya? Syarika apa syaroka? Kalau depannya didomahkan berapa huruf? Oh, asyrok. Nah, berarti madinya asyroka. Pernah ini juga sih, tapi lupa. Ini bisa dibilang sering ya, musyrik. Tahu tapi ini ngulang lagi kan. Asyroka. Mudhari'nya Yusyriku. Mempersekutukan. Yusyriku. Amarnya apa? Asyrik. Orangnya musyrikun. Jadi kalau orangnya untuk pola 4 huruf ini lihat mudhari, kemudian huruf mudhari'nya ya ini ganti mim. Mim ya. Jadi orangnya itu musyrikun. Sama seperti Islam. Islam itu kan dari kata aslama. Aslama, mudhari'nya yuslimu. Nah, orangnya berarti muslimun. Pakai mim. Muslimun. Lagi ada angzala. Pola mudore itu ya. Kalau 4 huruf, kalau 3 huruf. Yang 4 huruf ini. Kalau 3 huruf fa'ilun polanya. Jadi kalau nggak dari mudore, nggak ada yang dari mudore. Nggak ditambahkan mim, nggak dari mudore ya dia. Dia tinggal tambahkan alif pokoknya setelah huruf. Angzala berarti kalau orang yang menurunkan jadi angzala mungzilun berarti. Yungzilun jadi mungzilun. Angzala yungzilu berarti orangnya mungzil. Jadi mempersekutukan ya. Mempersekutukan. Kayak doa yang sakit itu. Ya Allahumma ya mujhibal ba'sh. Ya mujhib. Berarti mujhib itu dari kata Allahumma antasya. Gimana doanya? Allahumma rabbana. Doa itu gimana yang Ba'sya illa apa? Allahumma ya muzhibal ba'si gitu ya. Isbi anta syafi. Oh, Bu Nina beli buku yang itu enggak yang kemarin? Enggak. yang Ustaz Suyadi enggak. Saya juga punya sih buku-buku doa lain. Allahumma rabbana athibil, ada yang athibil, ada yang muthibil gitu ya Ustaz. Kalau mujhib itu berarti isim fa'il ya Bunda ya. Oh. Nah, berarti mujhib itu yang menghilangkan. Kalau ajhib itu fi'il amarnya berarti. Hilangkan apanya? Hilangkanlah. Kalau ajhibil ba'sa artinya amar dia hilangkanlah penyakit. Kalau mujhibil ba'sa yang menghilangkan penyakit. Sebenarnya yang mana ya tepatnya Ustaz? Soalnya macam-macam ya, kalau itu ada yang muthibil, ada yang adhibil gitu ya. Berarti biasanya kalau ada perbedaan gitu, beda riwayatnya biasanya. Tapi secara makna ini sama semuanya ini ya tepat gitu. Ini mujhib ini berarti dari kata ajhaba. 4 huruf. Ajhaba yujhibu yang artinya menghilangkan di sini artinya. Panas atibil ba'sa iswi anta syafi. Nah, mujhib ini berarti yang menghilangkan. Allahumma ya Rabbana atau Allahumma Rabbana. Banas atibil muthibil ba'si atau ba'sa ya. Iswi anta syafi.
Kalau dia azhibil baksa, kalau azhibil baksa, kalau mujhib boleh baksa. Azhibil baksa atau mujhibil baksa juga boleh. Kalau mujhib boleh, mujhibil baksi juga boleh, karena dia mudah menyelesaikan. Nah itu mikir yang gitunya nggak ngerti. Oke, ini pokoknya kalau orang untuk yang 4 huruf berarti lihat mudhari'nya tinggal ganti mim ya. Jadi tinggal ganti mim. Coba ditasrif dulu yushriku, Bu Nina. Yushriku. Yushriku, yusyrikani, yusyrikuna. Tusyriku, tusyrikani, yusyrikna. Tusyriku, tusyrikani, tusyrikuna. Tusyrikina, tusyrikani, tusyrikna. Usyriku, musyriku. Masya Allah, lancar. Apa Ustaz? Kita ulang. Qul innama huwa ilahu wahidun. Qul innama huwa ilahu wahid. Katakanlah sesungguhnya hanyalah Dia Tuhan yang satu. Wa innani bari'um mimma tusyrikun. Wa innani bari'um mimma tusyrikun. Dan sesungguhnya aku orang yang berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Dari awal bareng-bareng dari kul ayu syai'in akbaru syahad. Langsung. Katakanlah siapakah sesuatu lebih besar kesaksiannya. Katakanlah Allah saksi di antara aku dan di antara kalian. Dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini supaya aku memberi peringatan kepada kalian dan siapa yang sampai. Apakah sesungguhnya kalian bersaksi sesungguhnya bersama Allah Tuhan yang lain. Katakanlah aku tidak bersaksi. Katakanlah sesungguhnya Dia Tuhan yang satu dan sesungguhnya aku orang yang berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Bu Nina. Kul katakanlah ayu siapakah syai'in sesuatu akbaru lebih besar syahadatan kesaksiannya. Kulillah katakanlah Allah syahidun saksi baini di antara aku wa bainakum dan di antara kalian wa uhiya dan diwahyukan ilayya kepadaku hadzal Quran Al-Quran ini liungzirakum supaya aku memberi peringatan kepada kalian bihi dengannya wa mam balag dan siapa yang sampai. A'innakum apakah sesungguhnya kalian latashhaduna sungguh kalian bersaksi anna sesungguhnya ma'allahi bersama Allah alihatan ukhra Tuhan-Tuhan yang lain. Qul katakanlah la tidak ashhad aku bersaksi. Qul katakanlah innama sesungguhnya huwa dia ilahun Tuhan wahidun yang satu wa innani dan sesungguhnya aku bariun orang yang berlepas diri mimma dari apa yang tusyriku kalian sekutukan. Katakanlah siapakah sesuatu lebih besar kesaksiannya. Katakanlah Allah saksi di antara aku dan di antara kalian. Dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini supaya aku memberi peringatan kepada kalian dengannya dan siapa yang sampai. Apakah sesungguhnya kalian sungguh kalian bersaksi sesungguhnya bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Katakanlah
aku bersaksi. Katakanlah, katakanlah sesungguhnya. Oh, yang mana ya? Katakanlah tidak aku bersaksi. Katakanlah sesungguhnya Dia Tuhan yang satu dan sesungguhnya aku orang yang berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Alhamdulillah. Syukran Nina. Afwan Ustadz. Kita lanjut. Allazina. Allazina, orang-orang yang allazina, orang-orang. Atainahum, memberi ya, dia memberi kami. Ini ada nun ya belakang ya. Nah, oh iya kami ya. Kami memberi mereka. Kami memberi. Atainahum, kami memberi mereka. Alkitab. Di sini kitabnya posisinya objek maf'ul bih. Bab itu mansub. Tanda nasabnya fathah. Ulang. Allazina atainahumul kitaba. Alladzina atainahumul kitaba. Orang-orang yang kami memberi mereka kitab. Kami memberi mereka kitab. Ya'rifunahu. Mereka mengenalnya. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Punya ke siapa? Orang yang mereka mengenalnya kitab. Kemana ini? Ini ya'rifunya, merekanya baru ke yang kami beri kitab, ke mereka yang diberi kitab kan. Nah, hu-nya berarti ke Nabi Muhammad. Hu-nya itu. Kalau merekanya, hum-nya ke yang kami memberi mereka kitab. Nah, kalau hu-nya di sini ke Nabi Muhammad. Mereka mengenalnya. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Kama seperti atau boleh sebagaimana di sini. Sebagaimana ya'rifuna mereka mengenal. Mereka mengenal. Arafah ya, mereka mengenal abna'ahum, anak-anak mereka. Abna'ahum, anak-anak mereka. Jama apa ini abna? Taksir ya. Apa mufradnya satunya? Ibnun apa banun? Banun beda. Ibnun ya. Ibnun. Jamanya boleh abna. Selain abna ada lagi jamanya dia. Apa tuh? Bani ya? Banin. Banun atau banin ya. Banin atau banun itu. Jadi jamanya ibnu itu boleh banuna atau banina. Jama mujarrad salim berarti. Kita ketemu kata banin ini di Bani Israel. Nah, Bani Israel ini asalnya dari kata banina. Banina. Banina itu anak-anak laki-laki banyak. Nah, Bani ini salah ngasih nama. Kalau Bu Nina panjangnya apa emang? Yudisiana. Oh, bagus. Ini karena dia mudhof, nunnya dihilangkan. Ini kan aslinya ada nun nih. Bani Israel. Tidak ada tanwin, tidak ada. Jadi di kata Bani Israel ini dia statusnya mudhof ilaih. Jadi tadinya tuh Banina. Tapi kadang kan Banu Israel gak ada tuh pasti. Karena dia aslinya tuh Banuna atau Banina. Kemudian diidofakan menjadi Bani Israel. Hilang naik.
anak-anak Bani Israel. Israel. Nah, ini abda ini jamak taksir dari mufradnya ibnun. Ibnun. Kita ulang, allazina atainahumul kitaba. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang kami memberi mereka kitab. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Kama ya'rifuna abna'ahum. Kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Anak-anak mereka. Langsung terjemahkan. Orang-orang yang kami beri mereka kitab, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Allazina, orang-orang yang khosiru, mereka rugi. Mereka merugi. Khosiru, mereka merugi. Ini fi'il madi. Ini fi'il madi. Kalau dia merugi bilangnya Khosaro. khosiro berarti. Iya, khosiro. Bukan khosaro ya, khosiro. Ini kan khosiro. Ini kan khosiru, berarti kalau dia khosiro. Khosiro. Mudorinya yuksiru. Enggak doma. Yaksiru. Yahsaru atau yaksiru boleh di sini. Oh ya. Kalau yahsaru berarti ikhsar amrnya. Yaksiru. Ya. Kalau yahsiru ikhsir. Orangnya berarti orang yang merugi apa bahasa Arab? Khosirun. Panjang. Khosaro. Khosirun ya. Jadi kalau orang yang merugi khosirun. Sifat ilmiah. Khosiru, mereka merugikan anfusahum, diri-diri mereka. Anfusahum, diri-diri mereka. Diri-diri mereka. Fahum, bagi mereka. Maka mereka tidak yu'minun. Mereka beriman. Sekali lagi. Alladzina khosiru anfusahum. Alladzina khosiru anfusahum. Orang-orang yang mereka merugi diri-diri mereka. Fahum la yu'minun. Mereka beriman. Mereka beriman. Terjemahkan langsung dari awal, dari alladzina atainahumul kitab. Langsung orang-orang yang kami beri mereka kitab, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Orang-orang yang mereka merugi diri mereka, maka mereka tidak beriman. Bu Citra, alladzina atainahumul kitab. Alladzina, orang-orang yang atainahum, kami memberi mereka alkitabah, kitab, ya'rifuna, mereka mengenalnya, kama ya'rifuna, seperti apa yang mereka mengenal abna, anak-anak, anak-anak hum, mereka, alladzina, orang-orang yang khosiru, mereka merugi, anfusahum, diri-diri mereka, fahum la yu'minuna, maka mereka beriman. Orang-orang yang kami memberi mereka kitab, mereka mengenalnya seperti apa yang mereka mengenal anak-anak mereka. Orang-orang yang mereka merugi diri-diri mereka, maka mereka beriman. Guru dia dari awal. Kul ayu, katakanlah siapakah syai'in sesuatu, akbaru syahidah, lebih besar. Syahadatan. Akbaru syahadatan, lebih besar kesaksiannya. Kulillah, katakanlah Allah. Syahidum baini wa bainakum. Saksi
di antaraku dan di antara kalian. Wa uhiya ilayya, dan diwahyukan kepadaku hadzal Quran, Quran ini diungdirakum, agar diberi peringatan kalian. Ungdiro, betul ya? Agar diberi peringatan. Agar aku memberi peringatan kepada kalian. Agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengannya. Wa man balag, dan siapa yang sampai. A'innakum, apakah sungguh kalian, latashhiduna, sungguh kalian bersaksi, anna, sesungguhnya aku ma'allah, bersama Allah, alihatan, Tuhan-Tuhan ukhra, yang lain. Kula ashhadu, katakanlah aku bersaksi, aku tidak bersaksi ya. Aku tidak bersaksi. Kul innama, katakanlah, innama, sesungguhnya hanyalah, huwa ilahun, dia Tuhan, wahidun, yang satu. Wa innani, dan sesungguhnya aku, bari mimma tusyrikun, orang bariun mimma tadi ya, dia berlepas diri dari orang-orang yang kalian sekutukan. Alladzina atainahum kitaba, orang-orang yang kami beri mereka kitab, ya'rifunahu, mereka mengenalnya, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Alladzina khosiru, orang-orang yang mereka merugi, anfusahum, diri-diri mereka, fahum la yu'minun, maka mereka beriman. Sekarang langsung ya. Langsung. Katakanlah apakah sesuatu lebih besar kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia saksi di antaraku dan di antara kalian, dan diwahyukan kepadaku Quran ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengannya, dan siapa yang sampai. Apakah sesungguhnya kalian bersaksi, sesungguhnya aku bersama Allah, Tuhan-Tuhan yang lain. Katakanlah aku bersaksi, tidak bersaksi. Katakanlah aku tidak bersaksi. Katakanlah sesungguhnya apa yang dia, Tuhan yang satu, dan sesungguhnya aku bariun, berlepas diri dari orang-orang yang kalian sekutukan. Dari apa yang kalian sekutukan. Dari apa yang kalian sekutukan. Orang-orang yang kami beri mereka kitab, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Orang-orang yang mereka merugi diri-diri mereka, maka mereka beriman. Aduh, mani babelit. Banyak tulisannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bunda. Untuk terjemah kita cukupkan sampai ayat 20 ya. 20. Cukup.
Oke, kita bahas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa sebab turunnya adalah orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah. Di sini di tafsir Jalalain disebutkan, qalu, mereka orang-orang musyrik berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itina, berikan kepada kami bima yashhadu laka bin nubuwah, dengan orang yang bersaksi bahwa engkau itu seorang nabi. Nah, jadi orang musyrik bilang, datangkan kepada kami orang-orang yang bersaksi bahwa kamu ini benar nabi. Fa'inna ahlal kitab ankaruka. Karena kami sudah bertanya, kata orang musyrik ini, sudah nanya ke orang Yahudi dan ke orang Nasrani, dan mereka mengingkari engkau, mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Nah, jadi orang musyrik ini yang ngejek ya, di sini ngejek Nabi, karena kata orang musyrik, kami ini udah nanya ke orang Yahudi, ke orang Nasrani, mereka kan ahli kitab, kata mereka. Dan mereka nggak ada yang membenarkan kamu. Nah, maka kemudian turun ayat ini. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah. Maksudnya kesaksian palsu atau apa yang disampaikan orang Yahudi, orang Nasrani, yang kata orang musyrik mengingkari kenabian Nabi, itu semua ya apa namanya? Ya itu kesaksian yang sudah sebenarnya salah. Dan juga sebenarnya mereka mengingkarinya. Orang Yahudi, orang Nasrani berbohong dengan itu. Karena di kitab-kitab mereka disebutkan tentang kenabian Nabi Muhammad. Nah, tapi mereka mengingkari itu. Maka kemudian Allah tegaskan, siapa yang paling besar atau lebih besar kesaksiannya yang pantas menjadi saksi atas kenabian Rasulullah, Nabi Muhammad. Qulillah. Maka cukup Allah saja. Jadi Allah cukup menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Syahidum baini wa bainakum, dan dia Allah ini menjadi saksi antara aku dan antara kalian. Apa sih yang menjadikan Allah itu menjadi saksi? Maksudnya tandanya apa? Sehingga Allah ini bisa kita katakan saksi bahwa Nabi Muhammad ini sebagai nabi. Nah, tandanya adalah mukjizat. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Nah ini. Jadi yang menjelaskan bahwa Allah ini menjadi saksi tentang kenabian Nabi walaupun manusia mengingkari semuanya adalah mukjizat. Apa mukjizat itu? Al-Qur'an di sini. Al-Qur'an. Nah, jadi Al-Qur'an diwahyukan kepadaku, yang mana isinya menjadi furqan, membedakan bainal haq wal batil, menjadi hujah yang nyata, ya. Menjadi pembeda, menjadi hujah yang nyata. Dan kemujizatan ini jelas, maksudnya ditantang, coba bikin, nggak perlu satu Quran bikinnya, satu surat saja yang bisa menyamai surat di Al-Quran. Nggak ada yang mampu, padahal mereka orang Arab asli. Nah, jadi dengan datangnya Al-Quran yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad ini menjadi atau menegaskan Allah menjadi saksi atas kenabian Nabi Muhammad. Jadi walaupun tadi kata orang musyrik, kami udah nanya ke orang Yahudi, ke orang Nasrani, dan mereka mengingkari engkau semua. Nggak masalah ini, nggak masalah karena ya secara johirnya saya sudah punya bukti nih, yaitu Al-Quran yang Allah turunkan kepadaku, yang menjadi saksi, Allah menjadi saksi atas kenabian. Jadi nggak meragukan. Dan ini bisa dites gitu, Al-Quran ini, mujizat ini dari dulu sudah ini Bunda ya, coba bikin tadi, ditantang maksudnya. Kalau memang kalian nggak percaya Al-Quran ini dari Allah, bahkan menganggap Quran ini dibikin Nabi Muhammad, atau Al-Quran ini cerita orang-orang dahulu, ya udah bikin.
yang sama. Tapi kan nggak mampu mereka. Mereka tidak mampu. Nah, maka Al-Quran ini menjadi dalil bahwa Allah bersaksi atas kenabian Nabi Muhammad, karena ini mujizat. Dan begitu pun dengan nabi yang lain diingkari pun, tapi kemudian Allah berikan mujizat, itu menjadi tadi penegasan bahwa Allah adalah saksi bagi mereka bahwa mereka salah. Liung jirakum, tujuannya dengan datangnya Al-Quran ini supaya aku memperingatkan kalian dengan Al-Quran, maksudnya memperingatkan bagi siapa yang ingkar, bagi siapa yang kafir terhadap syariat, terhadap risalah yang aku bawa, maka bagi mereka neraka. Dan menjadi kabar gembira, saya memberikan kabar gembira bahwa siapa yang beriman kepadaku, menjalankan syariatku, maka bagi mereka surga. Wa mambalag. Dan Quran ini bukan hanya yang saat ini aku ada, kata Rasul, tapi bagi siapa saja yang nanti sampai. Dan ini menjadi dalil keumuman dakwah Rasulullah, Bunda ya. Bahwa dakwah Rasul ini bukan hanya untuk umat saat itu, tapi untuk umat sampai akhir zaman. Minal jinni wal insi, di sini jelaskan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Jadi umat Nabi Muhammad itu bukan hanya dari bangsa manusia, sampai bangsa jin pun yang mendengar Al-Quran, yang sampai dakwah Al-Quran, yang sampai dakwah Rasulullah, maka dia wajib mengikutinya dan dia wajib menyampaikannya, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, maka ketika sudah jelas kebenaran ini, kemudian Allah tanyakan ini, nah istilahnya di sini istifham ingkari, maksudnya istifham ingkari itu mengingkari bahwa jangan sampai kalian menyekutukan Allah atau menyembah Tuhan selain Allah. A'innakum la tashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Maksudnya berarti nggak ada gitu, karena Tuhan itu satu. Jadi pertanyaan di sini maksudnya untuk mengingkari. Jadi a'innakum, apakah kalian sungguh menyaksikan atau bersaksi bahwa bersama Allah itu ada Tuhan-Tuhan yang lain? Ini jawabannya berarti tidak. Maka kemudian Allah tegaskan, qul la asyhadu. Seandainya pun orang-orang tadi menyekutukan Allah, maka wahai Rasulullah katakanlah la asyhadu. Aku tidak bersaksi seperti itu. Karena qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Ketika sudah disampaikan kebenaran itu, Islam itu sudah disampaikan, maka seandainya orang-orang tadi tidak mengimaninya, mengingkarinya, maka tugas Rasulullah selesai di situ. Wa ana bari wa innani bari'um mimma tusyrikun. Aku berserah diri, berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Ketika sudah disampaikan kul innama huwa ilahu wahid, Allah itu esa, Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Ketika sudah disampaikan ini, tugas Rasul yaitu wa inna ma'alaikal balag, hanya menyampaikan saja. Adapun ketika orang-orang terus melakukan kemusyrikan, wa innani bari'um mimma tusyrikun. Jadi nanti sudah tidak bertanggung jawab karena tugasnya sudah disampaikan. Dan ayat-ayat seperti ini ayat tasliyah, Bunda, kalau bisa dibilang penghibur bagi Rasul dan bagi orang-orang yang mengikuti jalan Rasul, mengajak kepada jalan Allah. Maksudnya ketika kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan nasihat, jangan sampai kita punya harapan orang harus ikut, atau kita sampai maksudnya marah kalau orang tidak ikut. Tidak seperti itu, atau sampai berputus asa. Biasanya ini sering kita ulang kalau kita nasihatin orang, dan biasanya orang dengar nasihat kita, tapi tiba-tiba ada orang, bahkan bisa kita katakan contohnya mungkin anak atau saudara, nggak nerima nasihat kita, biasanya kita langsung marah, Bunda. Sehingga hasilnya adalah kita berhenti menasihati, sehingga kita berputus asa untuk menyampaikan kebaikan. Nah, ini seperti ini salah.
berarti dia lupa bahwa soal hasil, soal hidayah itu semuanya dari Allah. Adapun tugas kita adalah menyampaikan. Sehingga kalau nggak diterima pun berarti yang kita lakukan adalah sampaikan lagi, dakwahi lagi. Jadi nggak berhenti, maksudnya. Jadi nggak berhenti menyampaikan kebaikan itu karena tugas kita ya itu. Tugas kita ya hanya itu, menyampaikan. Nah, dan Rasul dengan ayat-ayat seperti ini, ya tugasnya menyampaikan. Adapun ketika mereka musyrik, ya disampaikan lagi. Walaupun mereka menentang gitu ya. Nah, dan walaupun mereka menentang. Karena ya, kan anak-anak juga kadang-kadang kita ngomong gini, enggak gini, ya, gitu ya. Kan? Tapi kebenaran tetap disampaikan. Disampaikan. Nah, biasanya kalau sandarannya ke kita, ketika ditolak itu kita malah ya udahlah. Jadi kitanya akhirnya sudah gitu. Berputus asa, hanya ya udah terserah. Nah, Rasul nggak sampai ke tahap itu karena Allah ingatkan terus, tugas kau menyampaikan, jadi sampaikan saja. Dan itu menunjukkan keikhlasan ya. Jadi kalau kita tidak ikhlas itu tadi, ketika kita menyampaikan nasihat atau kebaikan dan nasihat itu tidak diterima, kita langsung berputus asa, kecewa, yang akhirnya kita berhenti. Nah itu hakikatnya kita tidak ikhlas dalam mendakwah, karena kita, bukan karena Allah. Atau ketika kita melakukan kebaikan, nggak ada yang muji, nggak ada yang apresiasi, dan akhirnya kita berhenti kan. Nah itu menunjukkan kitanya nggak ikhlas. Tapi kalau sandarannya Allah, mau kita berbuat baik dan orang lain bahkan bukan hanya tidak memuji, bahkan mencemooh, anggap kita sering ke masjid, ih sok rajin banget ke masjid, atau kita sering ngaji gitu, ih rajin. Ya perkataan kayak gitu yang intinya bahkan melemahkan kita. Kalau bukan karena Allah, pasti kita langsung drop gitu, langsung iya ya. Dan itu ujian bagi yang beriman. Nah, padahal tadi kata orang musyrik kan orang Yahudi itu atau orang Nasrani mengingkari. Padahal kemudian Allah tegaskan di ayat setelahnya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami memberi mereka kitab, baik itu tadi yang diberikan kepada Nabi Musa dan nabi-nabi setelahnya, kemudian kepada Nabi Isa Injil, itu semuanya menyampaikan tentang Nabi Muhammad. Saking jelasnya sifat-sifat yang disampaikan di kitab-kitab sebelumnya, atau apa yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, di sini diungkapkan dengan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ini, orang Yahudi, orang Nasrani, mengenal Rasul sebagaimana mengenal anak mereka. Ini ungkapan karena saking jelasnya, saking kenalnya. Bahkan di sini disebutkan, Sayyidina Umar pernah bertanya di sini, pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam. Dia kan seorang Yahudi, Bunda ya. Kemudian masuk Islam. Ditanya oleh Umar, Fakola, ya Umar di sini. Ya Umar, laqad araftuhu, kata Abdullah bin Salam menjawab pertanyaan Umar. Ya Umar, wahai Umar, laqad araftuhu hina ra'aituhu. Kata Abdullah bin Salam, aku mengenal Rasul bahwa dia seorang nabi, ini Nabi Muhammad, ketika aku pertama kali melihatnya. Kama a'rifu ibni. Sebagaimana aku mengenal anakku, pertama kali lihat aja tahu ini nabi. Nah, bahkan kemudian dijelaskan wala ana, dan sungguh asyaddu ma'rifatan. Aku ini lebih mengenal Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad minni bi ibni, daripada ke anakku. Nah, jadi ini untuk menegaskan bahwa kesaksian yang tadi disampaikan oleh orang Yahudi, orang Nasrani, kata orang musyrik mereka mengingkari Nabi Muhammad, ini bohong, Bunda ya. Karena sangat jelas sekali sifat keterangan yang disampaikan di kitab-kitab sebelumnya atau disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya tentang kenabian Nabi Muhammad. Dan ini kita tahu banyak, seperti ketika
Buhairo atau rahib ya, Rohib Buhairo itu bertemu Nabi Muhammad ketika bersama Abu Thalib pamannya. Itu ciri-ciri Muhammad kan jelas semua tuh. Ada awan naungin, kemudian Nabi Muhammad itu anak yatim piatu. Ketika Abu Thalib, dia anakku. Itu kan akhirnya, nah, yang benar dia anak kamu. Karena seorang Nabi itu tadi yatim piatu. Dan terus ciri-cirinya tuh udah jelas sekali. Nah, sehingga tadi kebenaran yang ditutupi oleh manusia, khususnya orang-orang Yahudi Nasrani yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad, itu tidak menutup kebenaran yang sebenarnya ada. Maka cukup Allah saja sebagai saksi yang akhirnya memberikan mukjizat yang menjadi saksi, yang menjadi penguat saksi itu, dan itu tadi tidak bisa diragukan. Alladzina khasiru anfusahum, maka orang-orang yang merugikan diri mereka, yaitu tadi yang sudah diberi kitab, tapi kemudian mereka mengingkarinya, merubahnya, tidak mengakuinya, fahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman. Nah, di sini dijelaskan karena memang kita sudah disiapkan surga neraka, Bunda ya. Jadi kita kan, Allah sudah menciptakan surga neraka. Jadi hidayah itu, maksudnya ada orang yang dapat hidayah, ada yang enggak, ada yang mengikuti Nabi, ada yang enggak. Nah, salah satu tanda orang yang tidak mengikuti Nabi adalah tadi orang yang dimudahkan dalam keburukan, bahkan mengenal kebaikan pun, mengenal kebenaran pun mereka tidak mengikuti. Nah, itu kalau ada ciri-ciri seperti itu di kita, mudah-mudahan kita bisa merubahnya, buru-buru langsung taubat. Tadi kalau kita lebih mudah kepada keburukan, atau tadi kita tahu yang benar tapi malah meninggalkan yang benar itu naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat seperti itu dan kita dimudahkan selalu dalam jalan Allah, diberikan taufik. Amin. Mangga Bu Rodia, mungkin ada yang mau ditambahkan? Tapi memang Pak Ustadz, kalau dipikir orang dulu ya, mereka itu datang Nabi Muhammad tuh kalau sampai beriman tuh berarti artinya kan memang sesuatu yang baru, terus mereka bisa beriman, itu luar biasa ya. Luar biasa. Karena ya sementara mereka seperti itu dulu, terus tiba-tiba ada ajaran baru. Ajaran baru, bahkan sangat berbeda, bertentangan. Apakah mereka belajar Quran dulu apa enggak ya? Maksudnya apa tiba-tiba mereka beriman? Maksudnya kan tadi kan ada suruh buat ayat atau apa gitu. Pertama, Quran kan bahasa Arab, Bunda. Jadi memang ya bahasa itu kan, maksudnya bahasa orang Arab. Bahkan orang Arab saat itu ya tingkatan atau secara kualitas bahasanya lagi bagus-bagusnya. Belum ada tulisan kayak gini, belum ada titik tanda baca itu belum ada. Jadi jauh atau rasa bahasanya itu masih kuat. Syair-syair yang mereka bikin itu sangat bagus-bagus. Jadi kalau memang Al-Quran ini bukan mujizat tadi, pasti mereka mampu membuatnya bahkan lebih bagus. Iya. Kok ini mungkin mereka itu mengakui keagungan. Mengakui. Bahkan kalau ditanya mereka paham nggak Al-Quran? Mereka paham. Sebab itu ketika mendengar tadi ketika didengarkan Al-Quran, mereka itu takut, Bunda ya, karena takut terpengaruh. Karena saking pahamnya, jelasnya apa yang ada dalam Al-Quran. Dan ini juga sebenarnya menjadi dalil atau bukti Al-Quran itu ya bisa dipahami bukan hanya oleh orang Muslim. Karena tadi sisi kemujizatannya. Bahkan ada orang yang bahasanya bisa dibilang nggak ngerti bahasa Arab, ketika ngedengar Quran tenang, tiba-tiba meleleh air matanya, dan yang lainnya itu menunjukkan tadi kemujizatan. Jadi mereka nggak harus belajar, Bunda ya, nggak harus belajar. Kalau kita sih bersyukur ya udah lahir dalam Islam. Kalau orang-orang non Muslim sekarang mungkin ya mereka kan ya masih beragama tetap Nasrani ya, belum itu, dan mereka tidak tersentuh gitu dengan Quran gitu ya. Maksudnya gini, mereka kan udah dibesarkan dalam agama Nasrani, mereka tuh nggak tahu Quran itu seperti apa gitu.
Gitu. Jadi kalau untuk memang mau ke Muslim tentunya mereka harus belajar Quran dulu biar paham gitu ya. Gitu. Iya, memang pembahasan itu nanti di tema akidah itu ada perbedaan pendapat Bunda ya. Kalau nggak salah bahasanya itu syukrin ni'am namanya. Intinya gini, ada dua pendapat bahwa orang yang benar-benar tidak pernah sampai Bunda ya, tidak pernah sampai Islam atau tidak pernah mendengar nama Muhammad sama sekali dan tidak ada baik itu ustadz atau apa di sana, itu termasuk yang ahlu fatroh. Nah, itu pendapat dari Maturidiyah. Jadi pendapat Maturidiyah, jadi orang-orang yang sama sekali ya, mau zaman dulu atau sampai zaman sekarang yang mungkin di pelosok atau mungkin tadi ada di lingkungan yang sama sekali nggak pernah dengar kata Islam pun nggak pernah. Ini seorang yang salah satunya ahlu fatroh. Itu satu pendapat. Tapi ada juga pendapat yang kedua, yang sebaliknya. Jadi tetap walaupun tidak sampai dakwah, tapi kita ini dibekali akal. Benar. Jadi harusnya dengan akal itu bisa menemukan Tuhan. Ketika akalnya digunakan. Anggap ajaran mereka tadi Kristen atau apa. Tapi kemudian ketika dipelajari dan tidak masuk akal, nah akal itu harusnya membimbing mereka menemukan Tuhan. Sehingga di pendapat yang kedua ini, yang sama sekalipun tidak sampai dakwah kepada mereka, tetap termasuk yang terancam ahlunar kholidina. Karena potensi akal yang harusnya mereka maksimalkan itu tidak. Itu dan itu kita nanti kembali lagi hakikatnya di akhirat. Tapi memang ada pembahasan tentang itu dan tadi ada perbedaan pendapat. Kan ada dokter gigi ya Nasrani itu yang masuk Islam gara-gara COVID, lihat orang Islam kok bersih gitu-gitu. Jadi bukan dari Qur'annya gitu. Jadi dia melihat kok tata cara misalnya harus ini berwudu, harus apa itu, oh ini justru sesuai dengan keadaan sekarang ya, maksudnya itu harus bersih, harus apa, menghindari penyakit. Setelah itu baru dia belajar gitu. Jadi sentuhannya tuh bukan langsung ke Qur'annya. Akal itu kan yang jadinya kita sendiri kan Quran itu baru sedikit-sedikit ini belajarnya juga baru itu dulu baca-baca aja. Terjemahannya baru sekarang gitu. Itu. Jadi dan alhamdulillah kita sudah di jalur yang benar gitu. Belum belajar Al-Quran yang benar, apalagi buat mereka yang hidup di lingkungan mereka terus, jadi belum kena ini. Tapi hidayah itu tersentuh tuh ada yang macam-macam ya Pak Ustadz. Jadi bukan karena Al-Qur'annya tersentuh tuh, jadi tapi cara-cara lain gitu. Ya, dan kita gimana Bu Nina? Yang saya bingung itu dengan itu perjanjian di alam ruh itu ya Ustadz ya. Kalau ada masa fatroh itu maksudnya kan pernah ada perjanjian di alam ruh. Terus kenapa kalau orang yang belum pernah datang pemberi peringatan bisa ibaratnya sepertinya bisa dimaafkan gitu. Padahal kan pernah ada perjanjian di alam ruh itu ya Ustadz. Iya. Yang akhirnya itu ada yang surat Al-A'raf Bunda. Yang surat apa Bu Nina? Bentar. Apa kalau itu mah saya yang juz depan mah belum apa. Bentar. Surat ya yang perjanjian dalam ruh itu antar ruh siapa? Ya waktu. Jadi ketika ya alam ruh itu semua ruh itu diambil kesaksian Bunda ya. Jadi semua yang dilahirkan ke dunia itu di alam ruh itu diambil kesaksian alas nah ini ayat 172. Al-A'raf ya Ustadz ya. Al-A'raf ayat 172. 172. Oh. Oh iya ini,
Nah, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birobikum. Jadi semua nih yang akhirnya dilahirkan ke dunia, itu diambil Bunda, ditanya, alastu birobikum, dan semuanya qalu bala, menjawab iya. Engkau Tuhan kami, syahidna, kami bersaksi. Dan tujuannya diambil kesaksian di alam ruh ini agar nanti di hari kiamat, ketika hari kiamat tiba, kita nggak punya alasan ketika tidak beriman kepada Allah bahwa kami kafir ini karena orang tua kami, nggak tahu, kami nggak tahu apa-apa gitu. Jadi nah itu Ustadz yang saya bingung. Jadi sebelum ditiupkan itu mereka sudah ada perjanjian di alam ruh. Sudah ada perjanjian itu. Perjanjiannya itu bahwa Tuhan itu. Nah tadi maksudnya semuanya bersaksi Allah itu Tuhan kita itu sudah semuanya bersaksi. Nah yang akhirnya yang jadi perdebatan tadi apakah cukup gitu ketika tidak sampai dakwah sama sekali nih, nggak sampai dakwah, kemudian apakah orang-orang seperti itu termasuk tadi yang masuk ahlu fatroh yang tidak sampai dakwah sehingga mereka punya uzur Bunda ya, punya uzur sehingga nanti Allah ampuni orang-orang seperti itu, atau tadi karena akal itu Allah sudah memberikan modal ke kita akal sehingga dengan akal itu seharusnya kemudian menemukan Allah. Nah, dan ini dikuatkan dengan ayat ini bahwa sebenarnya kita itu semua sebenarnya sudah diambil kesaksian, dan tujuan diambil kesaksian itu agar nanti di hari kiamat kita gak punya alasan di ayat setelahnya tuh autaqulu innama asyraka abauna, bahwa kami kafir ini karena bapak-bapak kami sebelumnya kafir sehingga kami hanya ngikut saja, kami nggak tahu apa-apa, sehingga dengan ini nggak bisa beralasan kayak gitu. Nah, dan bisa menemukan itu pertama kalau sampai kan, maksudnya kan kita lupa nih, kita sebagai manusia dengan lahir ke dunia kemudian nggak ada yang ingat Ustadz nih perjanjian. Yang ingat kan, ingatnya pas baca Quran. Sehingga apakah kemudian orang yang seperti yang tidak sampai dakwah kepada mereka yang nggak ada ngingetin, dan ini kemudian kenapa ada ahlu fatrah itu karena di ayat-ayat yang lain Allah gak akan mengajab suatu kaum kecuali sampai mengutus nabi untuk mengingatkan itu. Nah, jadi memang yang akhirnya ya tadi ada ikhtilaf apakah ada ahlu fatrah atau enggak. Sedangkan gak akan diutus atau tadi Allah gak akan mengajab suatu umat sebelum diturunkan dulu yang ngingetinnya. Nah, jadi sebab itu, nah tadi kita soal itu saya termasuk yang ada ahlu fatrah, tapi untuk yang memang benar-benar anggap ada di hutan, dia sama sekali gak ketemu siapa-siapa, yang nggak pernah dengar apa-apa gitu. Dan nah, itu insya Allah yang termasuk punya uzur. Mudah-mudahan itu termasuk yang nanti selamat. Nah, adapun kalau sekarang anggaplah yang negara non Muslim, nah, itu kan informasinya sekarang maksudnya dengar Islam itu sudah, walaupun kalau ditanya kenal Islam mungkin baru dengar bahasanya kayak gitu, ada kan kayak gitu. Tapi orang-orang seperti itu sudah tidak terhalang untuk karena informasinya mudah didapat apalagi zaman sekarang, dan berita tentang Islam juga walaupun yang negatif itu ada sampai kepada mereka, dan seharusnya tadi dengan mereka berpikir menggunakan akalnya, memahami ajaran yang mereka jadi sekarang ternyata keliru, banyak yang salah, nggak sesuai. Nah itu harusnya salah satu sebab mereka mendapatkan ini. Tapi memang kembali lagi semuanya sudah ditetapkan Bunda ya. Jadi ahlu neraka, ahlu surga itu di awal semuanya sudah Allah tetapkan. Rufi'atil qalam. Jadi ketetapan itu sudah selesai. Cuma karena kita bodoh, kita kan nggak tahu, sehingga untuk tahunya, nah ini dengan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran, Sunnah, dan tadi dari ijma. Nah, ya. Syukran Ustadz penjelasannya. Jazakallah.
Bu Citra mungkin mau nambahin kayaknya dari tadi mau. Kayak anak bawang aja Ustadz. Anak emak. Baik, kalau begitu kita cukupkan. Ini untuk Ramadan kita mau libur ya Bunda ya? Libur ya. Seperti biasa karena nanti libur. ada tilawah. Sekali lagi berarti ini sekali lagi ya, Ustadz, minggu ya? depan terakhir ya, insya Allah. Insya Allah. Senin depan insya Allah sehat semua. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, sehat Amin. yang barokah, dan semuanya diberikan, kita semua diberikan hidayah, diberikan taufik istiqomah sampai akhir hayat kita, khususnya kita diberikan keberkahan di bulan Sya'ban dan masuk bulan Ramadan dengan semangat dan dimudahkan untuk menjalankan keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Amin. Amin. Kita tutup pengajian kita dengan baca hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.